Mama, papa sehat-sehat semua? Sehat Pak, puji Tuhan. Oke, kita mulai. Kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari Tuhan kami akan memulai komsel melalui Zoom ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu yang bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menguatkan iman kami dan terlebih dari itu mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, eh, saat teduh kalian minggu kedua juga berjalan dengan baik. Terima kasih. Eh, Kira-kira ada kendala enggak ketika melakukan saat teduh selama minggu ini? Di hari ini kok ada kendala apa tidak? Tidak ada Pak, aman. Aman. Elva, Mungkin agak apa? telat-telat dikit. Elva, apa kendalanya? Bangun kesiangan kah atau apa? eh iya Pak, agak kadang kesiangan gitu. Jangan, tapi karena kan kalian masuknya juga siang, jadi mungkin masih bisa teratasi. Ya, tidak apa-apa. Setiap hari berlatih dengan sebaik mungkin untuk kita beribadah pada Tuhan melalui satu teduh pribadi, juga mengoreksi diri. Melalui satu teduh ini kita evaluasi kekurangan kita sepanjang hari ini apa dan juga keberhasilan kita sehingga kita bisa mengoreksi untuk perbaiki di waktu berikutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sebenarnya itu jadi penyakit kita semua, penyakitnya anak-anak muda, yaitu saya beri judul melawan kemalasan. Kelihatan ya yang saya tampilkan ini ya? Kelihatan Niko? Kelihatan Pak. Oke, Kelihatan siap. Pak. Siap. Saya akan bacakan dari ayat pembukanya Amsal 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Amsal 12 ayat 24, di situ memang sudah saya tuliskan, tapi nanti saya akan coba membaca dari versi yang lain. Eh, Kita akan belajar mengenai melawan kemalasan, sesuatu yang seringkali anak-anak muda, bahkan sampai orang tua pun juga mengalami hal ini. Amsal 12 ayat 24, firman Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di terjemahan yang lain dikatakan, orang yang bekerja keras akan menguasai para pekerja lainnya. Orang yang bekerja keras adalah orang yang rajin. Kemudian di kalimat berikutnya dikatakan, tetapi orang malas akan bekerja seperti hamba. Kalau yang di terjemahan yang baru kan dikatakan kerja paksa. Kerja paksa itu artinya bekerja seperti hamba. Jadi ya dia hanya akan jadi bawahan saja, hanya jadi orang yang ada di bawah, tidak akan pernah naik ke atas dalam tingkatan. Kita belajar mengenai kemalasan. Kemalasan saya buka, saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Yaitu tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Jadi kemalasan itu orang yang tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukankah dalam sehari-hari juga begitu? Orang yang malas yaitu orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Biasanya duduk-duduk atau tiduran dan sebagainya. Tanpa berbuat sesuatu yang produktif. Produktif yaitu melakukan hal yang bermanfaat. Selama 2 tahun kita pernah mengalami masa pandemi, dan ketika pandemi ada satu hal yang dianjurkan yaitu rebahan. Karena orang tidak bisa keluar rumah, lebih baik rebahan. Akhirnya itu juga sisi negatifnya membentuk orang jadi malas. Sampai hari ini pun banyak orang yang suka rebahan sambil mainkan Androidnya, buka-buka media sosial dan sebagainya. Orang yang malas biasanya suka menunda untuk melakukan sesuatu, bahkan cenderung untuk tidak mengerjakannya. Tidak, ketika ada tugas dia menunda sampai akhirnya tidak mau mengerjakan. Kalau di sekolah betapa seringkali banyak dilihat anak-anak tertentu tidak mau mengerjakan PR atau tugas. Ah, nanti saja. Akhirnya waktunya sudah mepet. Besoknya ketika sekolah dia cari teman lain yang sudah mengerjakan.
mencoba untuk menyalin yang dikerjakan. Nah, itu kan berarti tandanya malas. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, orang yang malas akan membuat dia menjadi hamba atau bawahan. Orang yang malas ya cuma bisa jadi bawahan, tidak bisa naik posisinya. Tapi orang yang rajin akan memegang kekuasaan atau memiliki jabatan yang baik. Jadi orang yang rajin, dia akan belajar dari tingkat bawah, menengah, sampai ke atas. Tapi orang yang malas, dia akan ada di tingkatan yang sama. Dan ini mengenai kemalasan, kita pelajari pengertiannya. Dan kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai kemalasan ini menurut pandangan firman Tuhan. Supaya kita bisa berubah, tidak menjadi pribadi yang malas. Kadang-kadang kita pun masih suka malas. Saya pun juga kadang-kadang masih suka malas melakukan sesuatu. Lebih suka untuk nanti saja, akhirnya tertunda, terbengkalai. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kemalasan itu mendatangkan dosa. Kok bisa? Ya, minta tolong Niko bacakan 2 Samuel 11 ayat 2 1 Samuel sampai 2. 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Iya, kita tahu cerita atau peristiwa ini pada akhirnya Daud jatuh dalam dosa berzina dengan perempuan yang namanya Bathsheba. Tapi itu diawali dari ketika pergantian tahun. Raja-raja biasanya maju perang, tapi Daud memilih tidak berperang. Dia memilih tinggal di istananya sendiri dalam kondisi males-malesan. Yang dia lakukan apa? Di ayat 2 itu dia cuma berbaring santai, tidur-tiduran, lalu jalan-jalan santai di atas istananya. Jadi kalau zaman dulu itu istana itu di atasnya bukan atap atau genteng, tapi atapnya berbentuk segi empat yang bisa ditinggali, bisa dibuat santai-santai. Jadi sebuah tembok di atasnya. Dan dia dari sana. Akhirnya ketika dia di atas, apa yang dia lakukan? Dia, oleh karena dia malas untuk berperang, dia pun jatuh dalam dosa. Matanya melihat perempuan yang mandi. Pikirannya pun menjadi kotor. Kemudian ada tindakan. Tangannya mengarahkan dia untuk berbuat dosa. Dia mengarahkan pada anak buahnya. Tolong siapa orang itu? Siapa perempuan itu namanya? Bawa kemari dan seterusnya. Jadi berawal dari kemalasan. Sementara orang-orang yang lain, raja-raja yang lain, maju berperang. Prajuritnya maju berperang. Dia cuma santai di istana. Tiduran saja, rebahan, nikmati kekuasaannya. Dulu sebelum dia jadi raja, dia orang yang rajin perang, kemana-mana mesti menang. Ketika sudah jadi raja, dia lalu mulai malas. Kemalasan selalu membawa kita pada dosa. Orang yang malas akan membuka pintu masuk bagi roh jahat atau iblis. Nelva, minta tolong baca Amsal 18 ayat 9. Apa? Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, perusak ini adalah iblis atau roh jahat. Jadi ketika malas akan membuka pintu masuk bagi roh jahat. Ketika kita malas, pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Ketika kita malas, emosi kita bisa terpancing. Ketika kita malas, timbul keinginan untuk berbuat kejahatan. Coba ketika kalian di rumah saja, cuma duduk-duduk, tiduran, santai, buka-buka HP saja, tidak melakukan apapun yang bermanfaat. Tiba-tiba pikiran kita akan melayang-layang, membayangkan seseorang ini, membayangkan yang itu, membayangkan orang lain yang berbuat jahat pada kita di waktu yang lalu. Dan kita merasa, kok saya diperlakukan tidak adil. Seharusnya saya berbuat ini, seharusnya saya bisa membalas dan sebagainya. Bahkan ketika malas, timbul keinginan untuk berbuat kejahatan. Orang-orang atau teman-teman yang lain yang terjebak narkoba, ketika mereka malas, pikirannya kemana-mana, pasti akan berpikir bagaimana supaya dia bisa dapat uang. Akhirnya mengambil barang-barang berharga milik orang tuanya
atau mencuri milik orang lain dan dijual. Timbul berbuat kejahatan atau hal yang lain. Kita akan berpikir untuk berbuat yang jahat dari pikiran kita. Jadi hati-hati dengan kemalasan. Boleh satu kali santai, tapi jangan sampai itu membuat kita terlena. Oke, yang pertama, kemalasan mendatangkan dosa. Ini bahaya. Firman Tuhan tentang kemalasan. Yang kedua, tidak ada berkat bagi orang yang malas. Niko, bantu baca Yosua 18 ayat 3. Eh, Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ya, jadi waktu itu bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan. Namun ternyata masih ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian tempat tinggal. Yosua itu mengundi suku yang ini kamu dapat bagian yang sana, suku yang tertentu dapat bagian yang sebelah yang lain dan sebagainya. Tapi bagian itu tidak langsung didapatkan. Mereka harus berperang lawan orang-orang yang tinggal di situ. Dan ketika mereka menang, mereka mendapatkan jatah untuk tempat tinggal. Tapi ada 7 suku yang mereka sudah diberikan bagian, tapi tidak segera berperang, tidak segera bergerak, tidak mau untuk mendudukinya. Bahkan dikatakan oleh Yosua, mereka malas. Padahal kalau mereka mau bergerak dan berperang, tanah yang menjadi bagian jatah mereka akan bisa diperoleh. Namun karena tidak mau bertindak, malas bekerja, jadinya tidak mendapatkan tanah yang sudah ditentukan. Padahal siapa yang berani maju berperang, dia yang akan memperoleh jatah bagian. Sangat disayangkan, yang lain sudah dapat bagian, mereka sendiri tidak mendapatkan. Mungkin merasa, wah saya tidak bisa perang, saya tidak berani, dan sebagainya. Ketika kita malas atau menunda pekerjaan, maka berkat Tuhan yang sudah disediakan di depan tidak akan kita peroleh. Berkat Tuhan seringkali sudah tersedia, tapi kita tidak mau bergerak untuk mengambil. Akhirnya berkatnya jadi hangus. Betapa banyak orang yang sudah dibantu masuk kerja, namun tidak segera masuk ke tempat kerja tersebut. Saya beberapa kali membantu orang untuk bekerja. Ada orang yang tanya, carikan pekerjaan, saya bantu. Oh ini masuk, saya punya kenalan. Sudah dibantu, sudah disiapkan, ada lowongan. Ternyata pada hari yang ditentukan, dia tidak datang. Dan itu membuat kecewa orang yang punya pekerja, yang memiliki usaha. Dan saya yang membantu pun juga kecewa. Waduh, sudah dibantu kok tidak datang. Akhirnya jadi malu sendiri saya. Padahal itu berkat sudah tersedia, tapi karena tidak berangkat, tidak datang, berkatnya pun jadi hangus, diberikan oleh orang lain. Satu kali saya pernah juga ada seorang yang punya usaha besar, membutuhkan sopir. Saya kasih ke teman saya yang bisa mengendarai mobil. Dia bilang, oh saya tidak mau nyetir, saya tidak mau, saya sudah ada panggilan kerja di luar kota. Ya sudah, karena tidak mau ya tidak saya berikan lagi. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia menanyakan, apakah masih ada lowongan sopir? Karena dia di luar kota, saya tidak itu. Ya saya berkata tentu tidak bisa, sudah diambil orang lain. Di berkat itu sebenarnya sudah ada, karena malas menunda-nunda. Ya, tidak. Seorang siswa yang sudah diberikan bagian untuk dibaca, tidak segera dibaca. Akhirnya ketika ujian atau tes, tidak bisa mengerjakan. Kadang-kadang guru, saya juga guru, itu memberi bagian. Baca halaman ini sampai ini. Ini yang akan keluar. Ternyata nggak dibaca, malah baca yang lain atau yang itu tidak dibaca, yang sekilas. Akhirnya ketika ujian menyesal, waduh kok yang itu tidak saya baca atau hafalkan ya. Padahal itu berkat Tuhan. Kalau dibaca, dia bisa melewati. Jadi, bagi orang yang malas tidak ada berkat. Ini kebenaran kedua. Dan kebenaran yang ketiga, kemalasan mendatangkan kegagalan. Kita tolong Nelva bacakan Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Iya, karena kemalasan atap runtuh. Karena tangannya lamban, rumah menjadi bocor. Orang yang malas meruntuhkan bangunan. Artinya apa? Bangunan ini berupa karir. Karirnya bisa hancur.
karena malas, tidak mau mengerjakan yang jadi bagian. Pimpinannya memberikan pekerjaan, dia tidak mengerjakan dengan cepat, menunda, bahkan akhirnya karena bertumpuk tugasnya tidak mengerjakan. Karena malas, seorang siswa studinya bisa jadi berantakan, akhirnya tidak naik kelas, akhirnya tidak bisa mengerjakan, tidak bisa lulus tes dengan baik. Nah, sekarang ini memang hampir tidak ada kebijakan untuk tidak naik kelas. Semua bisa naik kelas. Tapi kalau orang malas, seorang siswa malas tidak mau masuk sekolah, tidak mau belajar, tentu akhirnya bisa jadi pertimbangan untuk tidak dinaikkan. Juga bisa jadi ada keluarga yang kacau karena adanya orang yang malas. Seorang tidak mau bekerja, tidak memberi nafkah buat keluarga, keluarga jadi berantakan. Belakangan ini banyak keluarga yang akhirnya harus berpisah karena suaminya tidak bekerja, suaminya tidak memberi nafkah bagi keluarga. Sebaik mungkin kalau memang bisa cari pekerjaan supaya keluarganya bisa terhidupi dengan orang yang malas punya banyak keinginan dan cita-cita. Seperti kita, semua kita punya keinginan, punya cita-cita. Tapi kalau malas, cita-cita itu tidak bisa tercapai. Niku bantu baca Amsal 21 ayat 25. Ya, Amsal 21. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Iya, dibunuh oleh keinginannya artinya apa? Dia punya keinginan tapi tidak tercapai karena tangannya enggan bekerja. Tidak mau berusaha dan tidak mau bekerja. Saya tuliskan di sini bahwa tidak ada atlet yang dihasilkan dari latihan yang hanya semalam. Seorang atlet yang baik, dia akan berlatih selama berhari-hari untuk membentuk kekuatan otot, melatih kepekaan, dan terampil menguasai alat-alat olahraga. Mungkin itu bola, terampil menguasai raket, bagi yang badminton atau tenis, atau menguasai alat-alat yang lain sesuai dengan bidang olahraga. Ada seorang atlet bulu tangkis terkenal namanya Alan Budi Kusuma. Dia meraih medali emas tahun 92. Apa yang dia lakukan? Dia mulai pagi, mulai kecil. Setiap pagi bangun jam 3 sama papanya. Dilatih bulu tangkis. Setiap pagi jam 3 bangun berlatih bulu tangkis di sebuah tempat pelatihan. Jam 5 pulang atau jam setengah 6 pulang untuk sekolah. Setiap hari seperti itu. Sampai dia remaja, besar, dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia berhasil mendapatkan medali emas di Barcelona. Alan Budi Kusuma ini pasangannya Susi Susanti. Kalau pernah dengar kata apa nama Susi Susanti. Tidak ada atlet yang lahir dari semalam. Demikian juga tidak ada siswa berprestasi hanya karena belajar semalam. Lakukan yang terbaik supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Jangan malas untuk berusaha dan melakukan karya atau kreativitas supaya kita tidak mengalami kegagalan. Niko dan Nelva pun saya yakin kalian punya kreativitas yang lebih dari sekarang. Mungkin siang kalian sekolah, tapi pagi bisa berbuat hal yang lain yang bisa melakukan menjadi kreativitas. Mungkin juga syukur-syukur yang dikerjakan bisa menjadi uang. Lakukan apa, hasilkan apa, dan sebagainya. Saya punya YouTube, channel YouTube. Saya berusaha hampir setiap hari atau apa saya mengisi dengan konten-konten. Supaya apa? Menghasilkan uang. Meskipun tidak banyak, tapi lumayan menambah penghasilan. Tidak boleh malas. Kalau malas, saya lama nggak ngisi konten, tentu dapat uangnya lebih lama lagi. Bisa beberapa bulan berikut. Jadi, belajar. Kita melawan kemalasan. Mengapa? Yang pertama, kemalasan mendatangkan dosa. Tidak ada berkat bagi orang yang malas. Dan yang ketiga, kemalasan mendatangkan kegagalan. Karir hancur, studi berantakan, dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir, hal apa yang harus dikerjakan supaya tidak malas? Eh, Buatlah komitmen pribadi yang sederhana. Mazmur 108 ayat 2, Nelva, gantian. Mazmur 108 ayat 2. Atau ayat 3 yang ayat ya ayat 3 yang dalam kurung itu. Silakan. Mazmur 108 ayat 3. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ya, jadi kalau membaca Alkitab Mazmur itu
yang dalam kurung itu yang ayatnya. Daud punya komitmen apa? Membangunkan fajar. Dalam arti apa? Dia mau memulai hari dengan bangun pagi dan memuji Tuhan. Dia mau punya komitmen bahwa aku mau membangunkan fajar. Artinya aku mau bangun lebih pagi dari matahari. Mulai dengan komitmen sederhana kita untuk tidak malas. Dengan cara apa? Bangun pagi. Saya mau punya komitmen bangun pagi. Itu saja sudah cukup. Dan pagi mulai bangun. Tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Hal yang sederhana. Setelah bangun pagi, baru kita bisa lakukan hal yang lebih bermanfaat. Hal yang lain. Komitmen yang sederhana saja. Misalkan bangun pagi dan doa pagi. Atau komitmen yang lain. Saya mau mengerjakan tugas yang mudah dulu. Kalau dikasih tugas merangkum sama gurunya, atau tugas yang lain. Punya komitmen, saya mau kerjakan tugas yang mudah dulu. Nanti baru yang lain juga. Jadi kalau berpikir tugas yang sulit-sulit, nanti malah nggak akan dikerjakan. Atau juga hal yang lain, komitmen yang sederhana. Saya mau bekerja yang menghasilkan uang, meskipun sedikit. Tidak usah mulu-mulu berpikir, oh bagaimana supaya dapat uang yang sekian banyak. Tapi hal yang sederhana saja. Nah, beberapa orang sempat sharing pada saya, apa yang harus bisa saya kerjakan yang menghasilkan uang? Ya, hal yang sedikit yang sederhana saja. Mungkin titip jual makanan di tempat yang lain, di tempat seorang yang jualan, mungkin cuma gorengan atau apa, tapi ternyata punya hasil mungkin cuma berapa ribu, tapi kan itu bisa menghasilkan uang. Daripada berpikir bagaimana menghasilkan uang jutaan, tapi tidak bisa melangkah. Jangan buat komitmen atau cita-cita yang terlalu tinggi, tapi tidak bisa mengerjakan. Yang sederhana. Untuk kalian yang terutama, bagaimana bisa bangun pagi lebih dulu. Satu berdoa dan melakukan hal yang lain. Membantu orang tua dan sebagainya. Lalu kalau ada tugas sekolah, ya kerjakan ya. Kalian bisa. Hal berikutnya yang harus dikerjakan supaya tidak malas. Mulai melangkah untuk bekerja atau belajar. Silakan Niko, 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Silakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, firman Tuhan sudah memberi peringatan yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Sebenarnya bagian ini memotivasi kita untuk tidak malas bekerja, tidak malas berusaha, tidak malas belajar. Lakukan bagian kita sekecil apapun, selama bermanfaat akan jadi berkat bagi orang lain, bagi kita juga. Orang yang rajin dia akan mendapatkan upahnya. Orang yang gengsi, orang yang tidak gengsi, dia akan menerima bagiannya dengan baik. Orang yang tidak gengsi dia akan menerima bagiannya yang terbaik. Contohnya begini, tidak malu berjualan meskipun sederhana. Mungkin punya hal yang bisa dilihat situasinya, oh saya bisa jualan ini di sekolah. Tidak gengsi menawarkan dagangan, tidak malu tampil di depan. Mungkin di sekolah ada kantin, tapi mungkin ada hal yang tertentu yang, oh di kantin ini nggak ada. Dulu ketika saya sekolah, ada teman-teman yang coba menawarkan, mau tak ini pulpen, saya jual pulpen, harganya murah, teman-teman tertarik. Kan sudah jadi keuntungan, tidak malu, tidak gengsi. Bahkan juga tidak malu tampil di depan umum. Saya ini belajar untuk bagaimana tidak malu tampil di depan umum, karena saya suka berbicara. Sehingga ketika saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tidak boleh malu. Sehingga saya tidak malas untuk belajar, saya tampil dengan baik. Dan itu menjadi berkat sendiri bagi saya. Mulai melangkah untuk bekerja, untuk belajar. Karena yang tidak bekerja, dia tidak makan. Berarti kata, kalau kita tidak rajin, kita nggak akan dapat upah kita. Terus yang poin terakhir, C, yaitu miliki figur yang menjadi teladan seorang yang rajin. Nah, Nelva baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita. Dia pagi-pagi benar, masih gelap atau masih subuh. Dia bangun, dia berdoa. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mulai pergi ke seluruh tempat, seluruh daerah. Bahkan dikatakan di ayat 39,
Dia pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan sebagainya. Tuhan Yesus merupakan teladan yang terbaik mengenai seorang pribadi yang rajin dan ulet dalam bekerja. Pagi sekali sudah bangun, berdoa, lalu beraktivitas tanpa banyak menunda. Bahkan tidak ada ayat yang mengatakan tengah siang hari Yesus tidur, tidak ada. Kecuali ketika dia tidur di perahu yang ada peristiwa angin. Kita juga perlu punya figur teladan yang baik mengenai seorang yang tidak malas, supaya semangatnya itu menginspirasi kita. Bisa jadi itu seorang atlet, seorang artis, seorang seniman, pejabat publik, atau orang tua kita. Kalau kita punya figur, oh saya mau jadi seperti dia. Terus kita pelajari gaya hidupnya, sikap hidup. Ternyata dia rajin, bangun pagi, dan sebagainya. Jadi akhirnya menginspirasi kita untuk menjadi orang yang tidak malas. Oke, itu yang kita pelajari untuk hari ini. Nah, yang kita sharingkan, kita koreksi hal apa dalam hidup kita yang kamu anggap masih merupakan kemalasan. Mungkin dari Nelva dulu, hal apa dalam hidupmu yang kamu merasa bahwa kamu masih malas? Kalau saya sih merasa malas itu misalkan untuk bangun subuh-subuh itu kadang suka lebih menunda-nunda bangun sih. Biasanya bangun jam berapa? Biasanya paling sering tuh bangunnya jam 7, jam 7-an gitu, Pak. Ya, mungkin karena masih terbawa capek pulang sekolah. Pulang sekolahnya kan Iya. sore. Ya, tidak apa-apa kalau kalian kan memang bangunnya apa masuk sekolahnya siang. Tapi ya kalau bisa jangan sampai jam 7, jam 6. Ya tidak apa-apa, lebih baik lagi. Kira-kira kamu punya figur enggak? Sudah terpikirkan atau belum? Saya mau jadi seperti orang ini yang Eh, memotivasi yang memotivasi sih mama sendiri sih. mama. Kenapa mama? Ya mama yang paling sering bangun subuh-subuh, berdoa, baca firman gitu Oh, sih. luar biasa. Ya, mama kalau laporan firman di saya juga pagi-pagi sekali. Kalau Niko, hal apa yang kamu anggap masih merupakan sesuatu yang malas? Banyak sih Pak. Apa itu? Contohnya. Kayak apa beresin rumah. Hmm. Nanti dulu tidur dulu sejenak gitu. Terus ada PR nanti dulu aja lah jam 9 kerjainnya gitu. Ya, tapi mau berubah lebih baik lagi ya. Mau sih Pak, karena kan sering ditegur mama juga. Nggak usah ditegur mama. Kira-kira kamu punya figur yang bisa jadi motivasi kamu? Atau ada? Sama sih kayak Nelpa mama juga. Mama juga. Soalnya katanya mama rajin kan waktu masih muda. Oh, rajin waktu mama masih muda. Sampai sekarang juga masih rajin. Saya Iya. juga, di Tuhan, punya figur yang baik dari orang tua yang teladan yang luar biasa. Saya pun juga demikian. Kadang-kadang kalau saya kan tidak setiap hari masuk mengajar. Jika saya libur, saya juga kadang masih menunda-nunda bangun. Ya, setelah saya bikin sharing firman Tuhan itu, biasanya saya masih suka tiduran lagi, bangunnya agak siang dan sebagainya. Akhirnya ya banyak yang tertunda pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi bangun lebih siang. Tapi saya harus belajar untuk motivasi diri supaya setelah sharing firman Tuhan mungkin tidurnya enggak lagi terlalu siang. Yang memotivasi saya juga papa saya. Dia bekerja dengan rajin, sekarang sudah tidak ada orang. Artinya setiap kali dia pulang ke rumah, dia memastikan bahwa keluarganya bisa makan. Itu memotivasi saya juga bagaimana supaya sehari-hari di rumah kami tetap bisa aman. Itu kan membuat saya harus rajin dalam kerja atau berusaha atau cari. Oke, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kiranya boleh jadi berkat. Minta tolong Neva tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan
ibadah Komsel yang sederhana ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami jangan sampai bermalas-malasan, jangan sampai menunda sesuatu Tuhan. Tapi untuk melakukan segala sesuatunya dengan segera. Tuhan, terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan yang Pak Oki kerjakan. Kiranya Engkau yang memberkati keluarganya Pak Oki juga Tuhan. Engkau yang turunkan berkat kesehatan bagi Pak Oki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini dari awal sampai malam nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Niko dan Elva. Sampai jumpa di depan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Ya.